Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru suara yang membuat hati bergetar, membuat laki-laki terlihat seperti laki-laki, seorang pemuda muslim terlihat seperti pemuda muslim. Bagus. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-Mukarram yang terhormat, Ahlul Bait, orangnya masih membantah ya. Ya, beserta keluarga, semoga Ahlul Bait diberi umur yang panjang, kesehatan yang selalu menyertai dan dilindungi Allah Ta'ala. Amin. Begitupun dengan kita semua, keluarga kita, baik turunan kita kelak, selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu niatan yang mulia di tempat yang insya Allah mulia. Semoga pertemuan ini, perkumpulan ini berkah. Semoga tempat ini bertambah berkah. Semoga semua yang datang dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, nyerempet titik puasa baik pantas. Kalau ceritain karena lawas belajar tapi intinya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin umat manusia itu unggul dari ciptaan yang lain, dari makhluk yang lain dalam segala hal. Maka ditetapkan atau diselipkan dalam manusia beberapa unsur. Kalau dalam hewan ada unsur yakni nafsu, di kita juga ada nafsu. Ya, Allah selipkan kepada kita lebih dari makhluk-makhluk yang lain, yakni akal. Lantas dalam satu penciptaan, Allah menciptakan makhluk lain, ya, yang bernama nafsu. Saat nafsu diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu, karena Allah sang pencipta, Allah maha tahu. Allah tidak sama dengan kita. Ketika menciptakan nafsu, Allah menguji satu pertanyaan kepada nafsu, man ana wa man anta. Allah bertanya dan menunggu jawaban atas suatu hal, padahal Allah sendiri sudah tahu jawabannya. Allah sendiri sudah tahu bakal menjawab apa, tapi Allah tetap tanyakan agar kisah ini tertuang dalam satu riwayat. Nafsu ditanya, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Nih, yang namanya bumi, yang namanya langit, saat ditanya Allah, ya sama, man ana wa man anta. Wahai langit, siapa saya, siapa kamu? Langit menjawab, anta rabbi la ilaha illa anta. Engkau wahai Allah adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Wa ana abduka, dan aku adalah ciptaanmu. Ini langit. Begitupun makhluk yang lainnya. Bumi ditanya, ya ard, man ana wa man anta. Wahai bumi, siapa saya dan siapa kamu? Bumi menjawab, sama dengan langit, sama dengan makhluk yang lain.
anta rabbi la ilaha illa anta. Engkau adalah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Wa ana khalquka, aku adalah ciptaanmu. Semua makhluk itu pasti jawabannya begini. Maka pada peristiwa ditenggelamkannya kapalnya Nabi Nuh, Allah tinggal perintahkan, ya ardu belai, mana ijan? Apa guys? Ijan mana ijan? Nah, ya ardu belai ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ya, ketika ingin menenggelamkan umatnya Nabi Nuh, Allah tinggal perintahkan, ya ardu belai ma'aki, hei bumi keluarkan airmu. Ya, airnya dikeluarkan, suruh dimudahkan. Bumi enggak melawan, nurut sam'an wa ta'atan, dimuntahkan air dari dalam bumi karena nurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yassama'u aqli'i, ya langit muntahkanlah airmu, nurut. Jadi umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan hanya dengan satu perintah, ya ardu belai ma'aki wa yassama'u aqli'i, nurut. Loh, semua makhluk nurut atas perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali nafsu. Waktu itu ditanya begini, man ana wa man anta, wahai nafsu siapa saya kata Allah dan siapa kamu. Nafsu menjawab, ya nafsu menjawab, anta ana. Lamun bahasa kene isun ya isun, sampainya sampean, laka urusan. Nah, Allah sudah tahu nafsu bakal menjawab begini. Tapi tetap harus dituangkan dalam satu riwayat untuk kita pahami bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Lantas apa? Allah perintahkan malaikat, malaikat ini bawa yang namanya nafsu ini ke dalam neraka. Kurung dia di sana selama 1000 tahun. 1000 tahun itu 1 abad. Suwe apa ora? 1 abad. Puasa 30 hari itu lama apa enggak? Suwe. Ya. Maka dikurunglah nafsu selama 1000 tahun di dalam tempat yang di dalamnya api berkobar. Setelah 1 abad, setelah 1000 tahun diangkat lagi, didatangkan kepada Allah. Allah kembali bertanya, man ana wa man anta. Nafsu, sapa isun, sapa ente. Nafsu menjawab, engkau adalah engkau, isun ya isun, laka urusan, dewek wae. Gusti Allah kembali memerintahkan malaikat gawai kangaran nafsu dan tempat yang paling atis. Dalam Quran itu sama zamharir, tempat kang setara atau bahkan di atasnya kutub utara. Ya, tempat yang paling dingin, yang kehidupan di situ ada tapi sangat sedikit karena tidak umum ada yang hidup di situ. Tusamma zamharir. Ditaruh makhluk Allah yang bernama nafsu itu sama 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun diangkat lagi, didatangkan kepada Allah atas perintah Allah. Man ana wa man anta, kembali nafsu ditanya, sabaira, sabaisun, sabaira. Jadi nafsu ya tetap baik. Yang tempat panas jawabannya mungkinan, yang tempat atis pada baik jawabannya anta ya anta, ana ya ana. Panjenengannya Allah, kula ya kula, dewek mawon. Laka urusan nih. Nah, akhirnya yang ketiga Allah perintahkan malaikat kurung yang namanya makhluk nafsu ini ke dalam satu ruangan yang di dalamnya jangan disediakan apa-apa, sebab di neraka itu masih ada makanan. Benar Rahmat? Benar di neraka masih ada makanan? Benar kan? Loh. Pernah. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada pohon yang buahnya itu bagaikan kepalanya setan, ka'annahunna ru'usus syayatin. Di dalam neraka masih ada buah-buahan. Ya. Maka nafsu tiar-tiar besok kita diancam, jangan begini nanti kamu masuk neraka. Tiar-tiar baik, laka kamu wedi. Ya. Kita laka kamu wedi.
diancam ini, diancam itu, nggak ada yang takut. Sama di tempat yang dingin, kutub utara, selagi masih ada kehidupan, nafsu masih kuat. Nehi, tidak ada takut-takutnya. Maka Allah perintahkan kurang nafsu dalam satu ruangan, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Baru 1 jam, 2 jam, wis jam 5 sore, tapi kruyuk. Ya. Pakai malaikat, aja diteliti, lengang baik. Masuk hari kedua, hari ketiga, wis talang tulung yang namanya nafsu. Tulung Gusti Allah, tulung, isum nampun, isum nyerah. Isum dikuat. Loh, beli bayi mangan, beli bayi ini, minum. Matang puluh dina ning talun. Waduh, hebat, bukan main. Bukan main. Wah. Kamu juga Pak. Ya, setelah 30 hari Allah perintahkan malaikat tilikan ke nafsu. Gawan ini 30 hari dipakai, bukan 40 hari, 30 hari. Dipanggil, dibawa oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah, ditanya nafsu, man ana wa man anta. Nafsu langsung geluntungan, anta rabbi la ilaha illa anta. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, tolong iseng kepong namanya Allah, bagi payimangan. Anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Wa ana khalquka, aku adalah ciptaanmu. Bayangkan betapa dahsyatnya nafsu ketika kita harus kontrol dengan menahan lapar dan dahaga. 30 hari, maka Allah ingin umat Islam, umat Nabi Muhammad yang tidak dikendalikan oleh nafsu cukup dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun kita mencoba melatih mengendalikan nafsu. 30 hari berpuasa. Kalau mau genap kontrol 1 tahunnya, kasomid dahri, tambah di bulan Syawal 6 hari. Maka itu kontrol kita dalam 1 tahun mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah terwujud. 30 hari. Jangan hari pertama saya aduh sekempongan teman dalam uang dagang kolak. Waduh, pengen kolak. Bilang uang dagang terus pukul. Ya kolak, ya pep. Ya, apa mana? Apa ayam penyet, ayam geprek, segala dikumpulkan. Wah, buka puasa dengar urusan. Nah, ini nafsu diantaranya membawa kemalasan, kewargen, terawih. Aduh, hari teman. Ya, ada yang namanya nafsu mengajak ke kemalasan, ya, ke melawan dan ke tidak pedulian. Di antaranya seperti itu. Maka di sini paling tidak nyerempet tentang puasa. Coba kita pahami puasa kita ini masih kelasnya kelas apa? Ya. Kalau hanya puasa menahan lapar dan dahaga, kita menyiapkan kebutuhan nafsu semuanya, es campur, es ini kita kumpulkan, sama aja kita menunda nafsu untuk dipecahkan setelah datang maghrib, untuk diduruki setelah datang maghrib. Bulan puasa bukan tambah kurus, bulan puasa bukan tambah prihatin, tambah subur, tambah makmur, tambah orang no? Oke, masih puasa ya pada baik kita ya baik. Jadi hikmah berpuasa dari tahun ke tahun harus kita pahami. Yang intima kita butuh mengendalikan hawa nafsu dalam 1 tahun kita. Dalam 1 tahun kita, sok dicoba. Ya, bisa dilihat orang yang berpuasa lillah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, untuk mengendalikan diri sendiri akan terlihat dalam perjalanan 1 tahunnya. Ya, kalau kata orang, bagaimana orang itu berumah tangga, lihat dari sholatnya. Bagaimana dia di dunia kerja, lihat sholatnya. Nah, berkaitan dengan nafsu. Kadang orang tidak ingin berbuat jahat, ya, tapi melihat ada peluang. Ini ada kembalian di meja 10.000, nggak ada yang lihat, ada yang uang jatuh. Nah, baru nafsu mengendalikan kita.
Sebenarnya nggak perlu setan dalam hati kita. Nafsu udah mendorong kita. Ada yang pernah lihat di sini pun jujur-jujuran di toko. Ada yang pernah lihat uang tercecer apa tidak? Sering. Nggak apa-apa nih, dimaafkan. Ada nggak yang pernah nggak dikembalikan karena dorongan nafsu? Ada nggak? Wih, hebat namanya, the top. Ya, karena kecil uangnya. Uangnya cuma 500-an, itu tuh ya tak berkelas. Saya panen baik. Ya, jadi dalam hal ini tanpa dorongan setan pun aslinya nafsu mendorong, karena itu makhluk yang diselipkan. Fungsi dari nafsu itu diantaranya untuk bermunafasah juga, untuk bermusabaqah juga. Munafasah itu falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Hei orang yang pengen kebaikan, berlomba-lomba. Kalau nggak ada nafsunya, nggak ada gairahnya, nggak ada perlombaan. Sok mungkin ngebrok kabila kakang ganteng kayak Khadijah. Amin. Amin Basri. Ya, jadi butuh ada dorongan nafsu itu butuh, tapi untuk dikendalikan, bukan untuk diliarkan. Nafsu itu memang harus ada, tapi untuk dikendalikan. Maka baik, kita kembali ke poin kedua. Yang kedua, mari kita ingin sedikit memperluas wawasan kita tentang dalam kehidupan di dunia kerja. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti dunia kerja karena saya bukan orang seperti sampean-sampean. Saya tuh orang lapangan bagian ngambilin pasir, ngambilin batu, ngambilin baju dan sebagainya. Intinya sih beda bidang tapi mungkin mirip-mirip. Saya kalau keluar itu niatkan karena Allah, bersilaturahim kemana-mana. Misalnya saya harus kunjungan ke Ciledug, ya Allah saya niat ingin sounding suatu tempat di Ciledug, ya karena Allah Ta'ala li silaturahim, untuk silaturahim. Orang punya niat kasbul aish sudah top. Orang sudah punya niat mencari nafkah sudah top. Sudah top. Sudah top, bagus. Aduh haus, ada minum nggak? Nih, nah, kering bibir. 1 jam lagi. Ya. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang lebih hebat lagi, hanya sekedar kasbul aish. Ya. Niat mencari nafkah itu bagus, menafkahi anak istri itu bagus. Ada yang lebih tinggi lagi, niatkan untuk silaturahim. Karena dalam kasbul aish, di dalamnya kita bersilaturahim dengan orang. Dan lebih tinggi sesuai panduan Rasul, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, dan ingin dipanjangkan, diberkahkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung persaudaraannya. Masih suwe. Baik. Jadi kalau sudah diniatkan silaturahim, ini punten, orang hidup harus siap untuk mati. Ada nggak di sini yang mau hidup selamanya? Ada tidak yang mau hidupnya sampai 100 tahun? Di sini acung tangan. 100 tahun, mungkin masih eling, masih tenget. Ada? Hebat. Ini baru manusia ini hebat. Yang sampai 80 tahun? Ada yang mau umurnya sampai 80 tahun? Apa kan belum? Wajar salah tuh, Jam. Nih, orang hidup itu pasti mati.
Orang rumah tangga wes yang gampang. Orang rumah tangga jangan lihat awalnya doang. Pikirkan satu saat pasti berpisah. Entah cerai perjalanan rumah tangga, entah cerai mati. Pasti. Ya. Saat saya bertemu dengan Khadijah, ya, entah Khadijah duluan yang dipanggil Allah, atau saya yang belakangan, Khadijah duluan, saya harus siap. Karena apa? Semua orang itu pasti ada awal, ada akhir, ada siang, ada malam, ada pertemuan, ada perpisahan. Begitupun sampean di dalam rumah tangga, ketemu orang tua, yang namanya ibu kamu ya pasti meninggal, yang namanya bapak kamu pasti meninggal. Ya, mau kamu dulu apa ibu kamu dulu yang meninggal? Mau siapa dulu yang meninggal? Bapak dulu, orang tua dulu, apa kamu dulu? Orang lain dulu. Ya. Jadi dalam hal ini setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Enggak pandang bulu saat mati datang. Enggak pandang bulu. Ya. Bisa jadi yang kecil dulu duluan, bisa jadi yang tua belakangan, atau sebaliknya. Begitu sunnatullah berjalan, itu yang sudah ditentukan Allah. Begitu ketentuan Allah dan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala ada kadarnya. Nih yang lagi kasmaran. Hitung tangan yang lagi kasmaran. Man. Gak apa-apa mas, tenang mas. Enggak apa-apa Mas. Yang penting harus sadar bahwa setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Itu yang harus dicamkan. Ariel, mau rumahnya Ariel? Ingat, nggak selamanya kamu garang giring, baik. Ajen dalam Ibrahim kata lagi enak. Kapan waktu pasti ada masanya, gonjang ganjing, dan setiap pertemuan ingat pasti ada perpisahan. Maka niatkan kapan waktu jika harus berpisah dengan keadaan baik. Bahasa kita kalau meninggalkan alam dunia dengan husnul khatimah. Ya, bertemu dengan alam dunia, kita ingin berpisah dengan alam dunia dengan husnul khatimah. Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Niatkan dari awal bahwa ini untuk menjalin persaudaraan. Al-mu'minu kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Pokoknya mengkononlah seorang mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan satu badan yang saling menopang satu sama lain. Idza ishtaqqa minhu, kalau ada yang sakit satu bagian dari badan, yang lain ikut merasakan sakit. Ya, itu yang harus kita camkan. Rumah tangga begitu, dunia kerja begitu, dan lain-lain. Hingga akhirnya jika kita tahu bahwa ada pertemuan pasti ada perpisahan, kita akan mendapatkan perpisahan dengan husnul khatimah, tidak meninggalkan perpecahan, tidak menimbulkan permusuhan. Di sini mau tahu, coba secara kafah apa tidak? Karyawan yang terbaru masuk siapa? Mau tahu? Ya. Bapak ini namanya siapa? Mizanuddin apa Ahmad Mizan? Apa Muhammad Mizan? Coba yang perempuan, ini Ahmad Mizan apa Mizanuddin apa? Mega Indah. Betul. Ya. Ini namanya Ahmad Mizan apa Muhammad Mizan apa Mizanuddin? Bapak Haji Mizanuddin. Bagus. CV-nya apa nama CV-nya? Berarti dia sudah paling tidak masuk, ada tanda-tanda dia masuk bekerja itu kafah dan all out. Ya.
Kayaknya ada di sini yang lama juga nggak tahu siapa nama majikannya, nggak pernah berinteraksi. Siapa yang nggak pernah ngobrol, duduk berdua sama majikannya? Iya betul, benar. Tak kenal maka tak sayang. Ini guru gula, maka dilanjut. Ya, halus tak asrari. Jangan sampai kita masuk di suatu wilayah tapi kita nggak masuk secara keseluruhan. Kita tinggal di Tukmudal tapi tidak tahu Tukmudal itu ada apa saja. Taunya Tukmudal itu ada Surya, ada Polres. Nggak tahu di situ ada ayam penyet. Nggak tahu di situ ada SMP Sumber. Ada yang nanya sama kamu, kalau di Tukmudal tuh kamu orang mana? Orang Tukmudal. Di Tukmudal itu ada warung makan jajan nggak? Aduh nggak tahu ya. Ada ini nggak? Tahu dulu. Haji Res di Tukmudal bukan? Aduh nggak tahu. Orang Tukmudal tapi nggak tahu apa-apa, kebangetan. Sama ketika kamu ditanya sama bapaknya, please, bos kamu gimana? Orangnya galak nggak? Apa sih? Jarang bokeh. Masih yang belum bokehnya? Kan dibela ada supri. Adam, ente wis pirang tahun kerjanya Mizan? 8 tahun sana. Hari Haji Mizan tuh dua hobi panganannya apa ya? Kayak sih jeruannya empal kan jeruan tapi. Nah, karena tidak menguasai pakainya kaya. Coba Adam, doyannya apa dah? Doyannya apa? Jangan diajak mana? Jadi kurang hafal. Ya, jadi di sini Hobi aku nyawat. kopi dapur. Jadi gini, ada kalanya kita harus menguasai wilayah kita secara keseluruhan. Kayak orang Tukmudal tahulah seluk-beluk Tukmudal, jalan tikus kalau ada razia kita tahu di mana kemana dan sebagainya. Tokonya di Tukmudal, jalan tikus nggak tahu ada razia, nonggoni razia bubar. Dari mana kamu? Dari sana ke sini, dari Gratsan jam 7 pagi sampai sini jam 2 siang. Tadi ada razia, jadi saya nungguin dulu. Jalan tikus tuh banyak blok. Karena nggak tahu jalan tikus, nunggu razia bubar baru jalan. Saking nggak menguasai medan. Begitupun tentang dunia usaha di sini. Ya, bagian-bagiannya harus dikuasai. Di toko Mizan ada desainer tidak? Ada, harus tahu. Ya, di toko ada apa saja? Glukol ada nggak glukol? Nggak ada kayaknya sih Pak. Adanya Kastol tuh, yang begini warna kuning tuh Pak. Ada juga mereknya yang begini. Nggak menguasain, pembelinya lebih tahu. Nah, ada yang pernah beli glukol. Ini dijual nggak ya? Aduh nggak tahu ya, nanti saya tanya dulu. Kadang orang-orang yang CS sama beliau laporan, bos, isun tukun toko sampean ku ana baik yang ngerti pegawaian. Awas tuh, lapornya tembus. Jadi harus menguasai bidangnya dan medannya. Begitu pun tentang majikannya, jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, menyesal adanya di belakang. Karena apa? Ketika kamu mengatakan, wah bos saya tuh bisanya marah baik dan ini dan itu, wis pokoknya aja macam-macam, aja sampai orang diujar-ujari ngarepan uang bilang-bilang, digoblok, disetan, wah segala-gala. Taunya itu doang. Belum pernah duduk bareng, belum pernah ngobrol bareng. Siapa beliau? Beliau nih kalau sudah duduk, ya dia ambil artinya mau apa keluar. Yang belum punya motor siapa? Untuk pembuktian. Ya. Nih, ketika kita melangkah salah langkah, ya.
Ketemu orang kan orang timur biasanya kelihatan mukanya, kalau keluar kelihatan punggungnya. Artinya tata krama. Datang izin, pergi izin. Ada tata kramanya. Ini ya, jangan sampai kita datang kerja kelihatan muka, dalam arti permisi saya melamar kerja, ketika pergi begitu saja. Tata krama ketimurannya nggak ada. Bahkan menceritakan yang tidak karena nggak tahu beliau, bahaya. Nyesel adanya di belakang. Ya, nafsu itu mengajak orang untuk berbuat sesuatu yang akibatnya menyesal. Azan dibacain surat Al-Maidah yang watlu alaihim. Lihat dikit. Watlu alaihim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba. Watlu nabai. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila minhum min ahadihim min ul ardi daba wa la yaftadas bi. Lumayan, liran kalau gitu sedilan. Yang namanya nyesel adanya di belakang, nggak ada orang nyesel adanya di depan. Misalnya dari Rahmat, aduh, nyesel Jok, apa sih? Nyesel jangan yang Arab. Misalnya Rahmat dia pengen tuku mobil, nyesel Jok, kita pengen tuku mobil di Innova. Lucu, pengen tuku mobil Innova jadi nyesel. Lamun sudah beli Innova terus nyesel, ya benar pantas. Saya pengennya tuh yang kereta. Nyesel pengennya Innova, tapi ini nyesel adanya di depan, yang nggak benar. Nyesel pasti adanya di belakang. Nah, ayat tadi watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Kekasihku Muhammad, ceritakan kepada mereka, kepada umatmu, naba abnai Adam bil haqq, kisah dua anak Adam, yakni Qabil dan Habil, dengan sebenar-benar cerita. Versinya sebenar-benar versi. Aja ngarang-ngarang dewek. Wong pirang-pirang kang ngarang tentang Ya'juj Ma'juj yang ngarang banyak. Ya, tentang Qorun yang ngarang banyak. Tentang ini pun banyak. Maka watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Aja cerita tentang toko kang beli-beli. Aja cerita tentang majikan kang beli-beli sampai yang ngerti beli. Nabi Muhammad buat diatur nang Gusti Allah, watlu alaihim naba ibnai Adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah enggak pilih kasih. Id qarraba qurbanan, Qabil silakan kamu ajukan pengorbananmu. Ya. Berikan yang terbaik dari yang apa kamu punya untuk dikorbankan. Begitupun Habil, ajukan apa yang terbaik. Il qarraba, dua orang berkurban, kurban fatuqub bila, tapi Allah harus menerima satu karena unsurnya dari merekanya berdua. Yang satu ngasih yang terbaik dari yang dia miliki, yang satu ngasih dari yang kurang baik atau yang jelek-jelek. Ya, si Qabil memberikan hasil bumi, tapi yang terbaik ini mah sayang, ini mah sayang, kasih yang nomor 2, kasih yang speknya di bawah standar. Kalau Habil karena berkecimpung dalam peternakan, dikasihlah domba yang terbaik, ya, ditaruh di atas bukit, lalu kilat menyambarnya, diambil domba dari Habil dan tidak diambil persembahan dari Qabil. Yang berbuat siapa? Dua makhluk Allah. Allah hanya mengambil yang terbaik dari niatan mereka. Fatuqbila min ahadihima, diterima dari keduanya, salah satu dari keduanya, karena dua-duanya juga beda niatan, ya, beda kemaksimalan dalam beribadah. Walam yutaqabbal minal akhar. Selamat datang, berangkat dari jam 2, baru nyampe di sini menjelang maghrib. Biasa ya. Macet mana? Dah 2 ya.
Ya, baik. Terus sholawatnya tinggi, sholawatnya tinggi. Tenang lah. Baik. Jadi begitu pun dengan kita, ya. Kalau niatan kita kurang baik di bidang dunia usaha, sama. Coba niatkan bekerja lillahi ta'ala, silaturahim, menafkahi anak istri, memberi mereka rezeki yang halal. Insya Allah bekas itu nggak akan bohong, nggak akan bohong. Ya. Kenapa ada orang yang mengatakan anak isu sakal temen, kondangi isuk ngelawan, ya kondangi subuh nyewot, pengon sekolah beli kiang, apa meninggalkan pesantren, orang gelem bisa. Kadang orang menyalahkan anaknya, tidak tahu asal usulnya dari mana nafkah dia berikan untuk anak istri. Bagaimana cara dia mendapatkan nafkah untuk anak istri? Ya, harus dilihat caranya. Edam. Iya. Anak istri Edam. Siji. Kan kelingan saat kapan waktu pasti pisah sama anak. Siapkan anak dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita punya niatan dari awal ibadah lillahi ta'ala, apapun kita niatan lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada unsur penyesalan, karena semuanya akan dipandu, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita ke tahap berikutnya. Ulung kesuwen dulu. Baik. Setelah kita tahu ya bahwa bulan puasa ini diciptakan Allah untuk kita mengendalikan hawa nafsu, ya, untuk belajar mengendalikan hawa nafsu. Lantas kenapa sih bulan puasa itu waktunya ditentukan? Enggak satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu enggak. Ini innallaha yahkumu ma yurid. Allah itu membuat hukum sesuai yang Allah inginkan. Tidak nurut sama manusia, Allah itu tidak diatur oleh manusia. Saat dan waktunya sudah ditentukan Allah, minal khaytil abyadi ilal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Jadi pokoknya fajar sidik sampai fajar sore hari sudah menjadi batasan waktu untuk berpuasa. Fungsi puasa untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di antaranya. Siapa yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya. Semua amalan Allah ganjar dengan hitung-hitungan yang jelas 1 sampai 10. Kalau di bulan puasa ada yang mengatakan dikali 70. Illa shaum, kecuali puasa. Ya, innahu li, ibadah puasa itu kata Allah untuk aku, wa ana ajzi bih, dan saya memberikan pahalanya langsung. Wis apa jari isun? Karena apa? Puasa itu ibadah sir, ibadah rahasia. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya. Kelihatannya alim, rambut pelontos, baju koko mantap, lambe garing. Siapa kang jamin ulang puasa? Kang jamin ulang dewek. Karo Allah kang tahu. Batal durung lu, yang pertama. Alhamdulillah durung. Bener. Tadi puasa bolong ya, bakal nih. Untuk urusan ibadah puasa hanya kita yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pahalanya hitungannya langsung sama Allah. Tidak ada rumusannya. Kalau berbuat baik bisa satu balasannya 10 sampai 70 kali lipat di bulan puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Sok puasa kamu. Bagaimana tingkatan orang puasa itu ada 3. Puasa kita wis padu lulus puasa tahapan nomor 3 dikit. Padu nahan lapar, dahaga, wis beli macam-macam. Ya, mengkolon kuat baik dia aja nurunin nafsu, hebat. Beli nyewot. Ya. Ngukur kasur beli peragat-peragat. Ukurannya piro. Ya, di sini saja kita harus mengakui bahwa kita ini orang awam dalam bidang agama. Jangan mengaku sok pada pandai. Wis kelas isun beli kangaran ngukur kasur sengawet awal puasa sampai wayam ini beli ketemu ukurannya dawai kasurku sengkene manur tak ukur maning sedikit tak ukur maning beli ketemu ukurannya. Ya,
Ada bunga bikin mau rasul, yang awan. Ya, maka mari kita niatkan dari hati bahwa kita bertemu karena Allah, bekerja lillahi ta'ala, memberi nafkah anak istri lillahi ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja, barangkali ada salah-salah kata mohon dimaaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah bersama-sama mendengar tausiah dari Bapak Ustadz Al-Muyassar. Mudah-mudahan isi tausiah tadi ada yang minimal masuk ke hati kita, untuk bulan puasa dunia. Ada waktu, ada sesi tanya jawab tentang tausiah tadi kepada mungkin rekan-rekan yang di sini. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Al-Muyassar. Ya, Mbak berdiri biar ini di atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kalau misalkan kalau keraguan itu termasuk itu bukan nafsu karakat nih. Keraguan termasuk nafsu kan? Oh. Itu panitia. Baik, ini sama pertanyaan-pertanyaan orang zaman sekarang, pertanyaan sulit-sulit. Saya nggak bisa menjawab ini. Jadi ngobrol bareng Mbak ya. Jadi pertama saya mau nanya keraguannya model bagaimana nih? Soalnya ragu-ragu juga banyak. Ya, kalau digelap-gelap kelihatan ada cahaya kileng-kileng kunku duit tak duduk, kencering tak duduk. Lamun tak jukut, anak mendelik tak beli. Ini kan ragu-ragu juga nih ya. Ya, lihat kena cahaya kileng-kileng kayak duit kecian nggak? Ya, anak pendek jukut ya, anak katun tak beli. Nah, kakek silakan. Ragu-ragu, pas diambil ternyata jagro. Jadi ragu-ragunya yang seperti apa? Insecure. Nggak bisa bahasa sekarang. Nggak bisa bahasa. Oh, pede dah, kurang pede dah. Kurang pede sama laki-laki itu aja lah, biar gampang. Oh bukan. Overthinking. Enggak ini pakai ini tadi kan udah ada. Enggak dengar ini bagus aja, mudah. Rada budak dong, Overthinking campur ragu-ragu gitu. Overthinking. Kita belum ngerti overthinking apa, Cak. Wes, judulnya sih nggak pede gitu ya. Judulnya nggak pede. Begini, itu termasuk kalau menurut saya, ini karena saya nggak bisa nangkep secara murni maksud dari pertanyaannya atau inti pesannya, maka saya gambarkan sendiri saja wis sesuai pahamnya saya. Tidak percaya diri, kurang pede itu bagian dari menurut saya riak-riak naik turunnya keimanan. Naik turunnya keimanan. Orang dengan standar iman itu dengan ujiannya masing-masing. Ada orang dengan iman lemah, ujiannya nggak macem-macem. Hanya ditinggal sendirian, di situ ada rokok, ada kopi, ada air panas. Standar imannya seperti itu. Tapi orang yang overthinking atau kurang pede itu kadang kembalinya ke keimanan keubudiyah. Dia tidak mengenal Tuhannya, kurang mengenal Tuhannya. Orang kurang pede biasanya berkaitan, nih puntennya, secara logika manusiawi berkaitan dengan penampilan, dengan harta, ya, dengan kecakapan, keilmuan. Orang dengan kelengkapan ini insya Allah over pede. Rahmat
PD-nya minta ampun. Karena dia punya keahlian desain grafis. Sok, Rahmat kalau nggak punya keahlian komputer, PD-nya hilang Rahmatnya. Ajeng langit. Ya. Jadi kembali ke pribadi kita bahwa ini urusan keimanan. Pertama, karena kita dalam belajar itu tidak disertai dengan iman. Yang kita punya ini milik Allah. Oh, ada orang kaya di sekitar kita, itu ketentuan Allah. Adanya orang kaya itu mesti ada orang miskin. Ketika saya dijadikan orang miskin, orang kaya harus bersyukur bahwa bersyukur dia jadi orang kaya karena saya miskin. Dan orang kaya pun harus bersyukur karena ada orang miskin, maka ada saya yang kaya. Orang cantik pun begitu. Kalau punya rasa pede, yang jelek pun harus, punten bahasanya yang jelek. Ya, punten bahasanya. Ya. Pindah bang, pindah. Harus bersyukur karena apa? Orang yang bagus-bagus itu kalau nggak ada saya, nggak kelihatan bagusnya. Ya. So, Ibrahim kalau nggak ada sampean, nggak kelihatan gantengnya. Bisa Ibrahim kelihatan ganteng karena apa? Analis. Seperti itu. Yang cantik pun demikian. Jadi kita harus pertama iman. Apapun yang Allah posisikan di saya, entah secara material, fisik, ya, entah secara mental, keahlian, itu posnya saya dari situ. Iman. Saya percaya ini dari Allah. Allah punya maksud tersembunyi. Nih, pernah nggak ada orang yang sempat dikasih lumpuh, jalannya pincang? Pernah nggak? Pernah nggak lihat orang yang pincang karena lumpuh? Pernah? Termasuk saya pernah lumpuh. Tapi saya harus bersyukur. Di sini posisi saya. Ini dari Allah. Allah memposisikan saya lumpuh saat itu. Syukur apa tidak? Angkuh apa tidak? Sombong apa tidak? Gelendeng apa ora? Kalau salah menerima ketentuan Allah, di situ nilai PD-nya akan hilang. Ya, ketentuan Allah ya ketentuan Allah. Kita seperti ini itu ketentuan Allah, maka PD akan tumbuh. Ingat, apapun kita saat ini, bagaimanapun kita saat ini ketentuan Allah. Tapi jangan kurang kita berusaha, jangan kurang kita berikhtiar untuk terus lebih maju, lebih baik lagi. Saya nggak paham maksud dari pertanyaannya, tapi mungkin PD-PD-nya lebih ke keimanan. Nok ini adanya sekarang, nok begini, itu inginnya Allah. Ada yang pernah dengar ada orang begu cuplis saja? Itu maunya cuplis apa bukan? Gitu maunya cuplis bukan? Kalau boleh milih cuplis mau jadi orang ganteng nggak? Ya, orang bisa ngomong nggak? Ya, kalau boleh milih mungkin dia milih jadi majikan. Nih, cuplis minder nggak dengan nasibnya? Enggak, dia sadar nih imannya cuplis bisa jadi lebih tebal dari kita. Ini ketentuan dari Allah. Cuplis kamu ini, dia nggak minder. Sok kalau orang nggak kuat imannya dalam rumah saja, kumis akan memanjang, jenggot memanjang, kuku memanjang, bau tai kemana-mana. Tapi cuplis tidak. Sok, cuplis punya istri belum? Perempuan, cuplis ini imannya tebal. Perempuan yang imannya tebal mangga. Belum punya pasangan ini, tolong dicarikan buat cuplis. Imannya tebal. Ya. Nah, kayaknya modelnya terima ini ketentuan dari Allah saja begitu nak. Jangan pernah minder. Ilmu saya segini, fisik saya begini, harga saya begini. Gak ada orang yang mau miskin, gak ada orang yang mau jelek. Semua itu ketentuan Allah, pasti ada maksud tersembunyi. Nah, itu saja barangkali. Ya, terima kasih Mbak Adin ya. Tadi Mbak Isfi ya. Apa sih hukumnya ya kalau buat laki-laki atau perempuan yang punya pikiran kita tuh nggak punya pandangan untuk menikah? Hukumnya tuh kayak gimana? Sebenarnya. Makasih ya Pak ya. Pikiran untuk tidak menikah. Ya, jadi kita kembali ke hadis Rasul dulu sama kembali ke Quran. Cuman untuk Qurannya ayatnya mungkin lupa secara pasti, poinnya saja ya.
untuk hadis an-nikahu sunnati. Nikah itu atau perjodohan itu dari antara sunnah-sunnahnya Nabi atau yang dianjurkan Nabi, yang dicontohkan Nabi. Wa man raghiba an, raghiba itu benci atau enggan. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan atau bahkan dari awal punya keinginan untuk tidak menikah, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Karena tadi yang ditanyakan, punya pengen nggak menikah, cita-cita kok nggak pengen menikah, cita-cita kan harusnya paling nggak punya istri satu, habis itu satu lagi, itu cita-cita. Ini semua lain, beda. Saya cita-citanya apa? Cita-citanya pengen nggak punya kaki, kayak begitu tuh, ya seperti itu. Jadi keinginan sesuatu yang padahal sudah disiapkan semuanya oleh Allah. Jodoh itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Begitulah. Pokoknya dari tanda-tandanya kekuasaan Allah itu telah menciptakan jodoh-jodohan sampean semua. Nih, di laki-laki ini ada tulang rusuk yang patah. Bisa jadi ini siapa namanya? Ispi. Udah punya suami? Bisa jadi yang remuk di saya ini ada di situ. Jadi laki-laki itu di rusuk kiri nomor berapa ya? 1, 2, 3 dari bawah. Itu emang patah. Itu dari tanda kekuasaan Allah, semuanya sudah diciptakan pasangan-pasangannya. Ya. Jadi kalau dicita-citakan punya kepengenan nggak menikah, pertama yang saya hukumkan dari hadis wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Karena cita-cita, raghiba an benci, kecuali dalam perjalanannya nggak dapat lagi, ya terus mulai dicabut oleh Allah rasa senang sama laki-laki, itu bukan cita-cita. Ya, beda antara cita-cita sama enggak. Ada kalanya, di sini ada enggak yang udah umur 40-an atau 50-an laki-laki belum nikah? Ada tidak? Itu biasanya sudah dicabut rasa untuk senang kepada lawan jenis. Itu beda urusan, bukan cita-cita. Allah mulai cabut pelan. Ya. Jadi rasa cinta kepada lawan jenis itu Allah yang menumbuhkan. Lantas kalau nggak dipakai-pakai, Allah mulai cabut kembali. Sama ketika orang puasa haji, nih barangkali sudah ada yang daftar haji, jangan niru yang pernah mencabut dana haji. Orang punya niatan haji, Allah fasilitasi, cukupkan uangnya, sehatnya, ya waktunya Allah cukupkan semua. Tapi ketika membatalkan, yang menggugur kumani bayar haji, dicabut duitnya, dioper di tempat sejen. Oh, itu gambarannya. Siapa namanya? Ispi. Gampang kalau nggak ketemu dengan ngomong nggak uman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.